Allah, Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, jamaah masjid kampus khususnya dan juga kaum muslimin pada umumnya, seperti kita ketahui bahwa pada kesempatan kali ini Ramadan 1441 Hijriah ini adalah suatu kejadian yang khusus yang mungkin semoga hanya terjadi pada kali ini, di mana kita dipaksa atau terpaksa harus lebih banyak berdiam diri di rumah, termasuk untuk kegiatan-kegiatan amal baik, kegiatan-kegiatan ibadah. Kita pun harus memaksakan diri kita untuk di rumah supaya penyebaran virus corona COVID-19 ini bisa teredam. Dalam kesempatan kali ini kami diminta untuk menyampaikan materi seputar Ramadan. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Ramadan adalah syahrul Ramadan, adalah syahrul Quran, di mana masyhur disampaikan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini yang dalam waktu dekat 1-2 hari ini akan datang, yang kita nanti semua, maka kita harus mencoba untuk meramaikannya dengan dalam kesepian. Sama kita untuk bisa masuk ke dalam suasana Ramadan atau apapun lah. Saya misalnya background saya adalah dari teknik kimia. Di dalam satu bahasan pokok di teknik kimia atau pada saat perancangan pabrik itu ada konsep persiapan bahan baku, kemudian proses yang ada di industri itu sendiri, kemudian penyesuaian produk. Sehingga apapun sebetulnya konsep untuk persiapan itu adalah sangat dibutuhkan. Bagaimana suatu bahan baku di bidang kami untuk bisa diproses secara efektif harus disesuaikan, baik itu bisa jadi ukurannya atau mungkin komposisinya atau mungkin suhunya, tekanan dan seterusnya, itu harus disesuaikan. Nah, ini terkait dengan menyambut bulan Ramadan, di mana di dalamnya adalah syahrul Quran, maka kita juga harus semacam mengkondisikan diri kita dengan Al-Quran. Al-Quran kita ketahui bahwa diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yang di dalamnya berisi banyak sekali informasi yang sangat penting, baik itu untuk kehidupan kita saat ini, kehidupan kita yang akan datang, dan keyakinan-keyakinan yang ada. Nah, namun dalam keseharian kita, kadangkala sering kita melupakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mungkin kita menganggap Al-Quran itu sesuatu yang biasa. Padahal sebetulnya Al-Quran ini adalah mukjizat yang diterimakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, yang mana ini adalah mukjizat satu-satunya yang tidak pernah hilang di muka bumi ini. Sementara mukjizat-mukjizat yang lain itu hilang dengan meninggalnya para nabi itu sendiri. Sementara Al-Quran itu tidak.
Bahkan kalau seandainya misalnya ada suatu bencana, misal seluruh buku, baik itu yang hard copy maupun yang soft copy itu hilang, ya, maka hanya ada satu buku yang masih tetap, yaitu Kitabullah, kitab Al-Quranul Karim. Karena apa? Diingat oleh banyak sekali orang-orang, ya, kaum muslimin yang mengingat Al-Quran dengan hati. Jamaah, ya, yang sangat kami hormati, terkait dengan Al-Quran yang kita hubungkan dengan Ramadan ini, ada hal yang menarik, ya, terutama di sekitar, ya, sebetulnya terdistribusi cukup banyak, tetapi yang paling banyak disampaikan itu di sekitar juz 25 ke atas itu, ya, terkaitan dengan masalah keyakinan, ya, dengan yaumul qiyamah. Nah, kenapa mau saya tekankan? Ya, sebetulnya saya bukan ahli tafsir, jelas lah, ya, para ahli tafsir akan banyak bisa membahas ini. Tetapi saya ingin sebagai akademisi, ya, untuk mengajak kita semua untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Kita coba, ya, dalam keseharian kita itu berapa, ya, jumlah, baik itu kuantitas maupun kuantitas kita bisa, ya, berhubungan dengan Al-Quran, ya. Bisa kita baca atau kita hafalkan atau mungkin kita hayati apa yang ada di Al-Quran. Nah, terkait dengan itu, ya, masih di Al-Quran, kita cobalah kenapa berinteraksi dengan Al-Quran itu penting dan harus kita jaga, dan itu harus kita lakukan setiap hari. Karena, ya, yang namanya manusia itu Allah menciptakan kita dengan keinginan, penuh keinginan. Kalau malaikat tidak lagi, ya. Kita bicara manusia, di mana manusia itu saling mempengaruhi, ya, dipengaruhi dan mempengaruhi, di mana lingkungan itu betul-betul berpengaruh dan membentuk suasana kita. Banyak, ya, saya hanya mencontohkan, ya, sebagian, ya, dari teman-teman dulu, ya, pada saat kuliah, ya, saya kuliah di tahun 90-an gitu, ya. Sebagian teman itu waktu itu aktif, ya, di masjid, berdakwah dan seterusnya, apapun afiliasinya, tidak ada masalah, ya. Tetapi ada sebagian dari teman-teman, ya, itu setelah, ya, lulus bekerja, ya, kemudian berkaitan dengan kesibukan-kesibukan dunia dan seterusnya, terkadang, ya, itu semacam celupan sibghah dari dakwah Islamnya itu berkurang dan bisa luntur. Dan ini penting, ya, karena kalau suasana itu tidak dijaga, maka ya, keseharian itulah yang akhirnya membentuk. Sama seperti misalnya saya sebagai dosen, ya, maka kalau setiap hari saya, ya, hanya melibatkan atau katakanlah memenuhi, ya, kesibukan saya dengan kesibukan pekerjaan, maka bisa jadi lupa, ya, interaksi dengan Al-Quran, interaksi dengan ilmu-ilmu yang mendukung untuk akhirat itu juga, apalagi pada saat kita mungkin bekerja, ya, dengan proyek-proyek urusan dunia yang begitu banyak, ya. Kalau kita nggak pandai-pandai untuk mengatur dan mensiasati diri, maka ini bisa menjadi penghalang terbesar, ya, dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, interaksi dengan Al-Quran, sebagaimana tadi saya gambarkan, ya, di bidang saya di teknik kimia itu ada semacam persiapan bahan baku atau pengkondisian. Maka dalam mempelajari Al-Quran pun, ya, itu pun juga butuh pengkondisian. Kalau kita interaksinya kurang, maka
tidak mudah bagi kita itu untuk bisa memahami atau memahamkan Al-Quran di dalam diri kita. Apalagi kalau sangat jarang ya interaksi kita, bisa jadi mungkin ya sebulan sekali atau sepekan sekali hanya membaca, ya, tidak mempelajari, itu akan semakin jauh. Ya. Sebagai contoh misalnya, ada satu surat, ya, misalnya surat An-Najm. Ya. Waktu itu saya mendengarkan ceramah, ya, Ustadz, ya, Kiai. Ya. Padahal alhamdulillah saya sudah surat An-Najm itu sudah hafal sudah lama, gitu. Tetapi tidak paham maknanya, makna yang cukup bagus, gitu ya. Misalnya di akhir-akhir itu disebutkan ya, bagaimana Allah itu mempunyai sifat yang membuat tertawa, ya. Kemudian Allah bisa menghidupkan, ya, mematikan, zat yang menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, gitu ya. Pada saat interaksinya kurang, ya, walaupun sudah hafal, gitu ya, itu kayaknya hambar. Tapi begitu sudah mendengarkan suatu pemahaman, ya, yang bagus dari kiai, ya, misalnya yang sekarang ngetren adalah Gus Baha, ya, menjadi paham, oh artinya Allah itu kalau mempunyai sifat tertentu itu nggak ada kaitannya dengan manusia, ya. Orang miskin bisa menangis, bisa tertawa karena Allah mempunyai sifat seperti itu. Orang kaya juga punya bisa sedih, ya, bisa menangis, bisa ketawa, dan seterusnya tanpa syarat, misalnya seperti itu. Nah ini saya tidak mau membahas tentang arti Al-Quran, ya, tetapi lebih memberi semangat kepada kita semua bahwa berinteraksi dengan Al-Quran itu sangat penting, ya. Dan interaksi itu harus kita bangun. Kalau tidak kita bangun, maka kefahaman kita tentang Al-Quran itu sulit bisa masuk. Dan interaksi itu bisa kita lakukan dengan membaca, ya, memahami, dan syukur bisa menghafalkan. Menghafalkan Al-Quran, dan ternyata insya Allah, ya, bagi sebagian orang, ya, dan sebelumnya itu adalah karunia dari Allah, siapapun sebetulnya bisa menghafalkan, ya. Dari berbagai usia, dari anak kecil yang nggak paham sampai orang tua pun bisa, ya. Banyak orang bilang bahwa saya sudah tua nggak bisa menghafalkan, tetapi sebetulnya tetap bisa, ya. Kalau dilatih, dicoba, ya masalahnya hanya masalah lebih lama atau cepat, gitu aja. Tetapi yang lebih penting adalah pada saat kita sudah menghafal, ya, proses menghafal itu sebetulnya lebih mudah daripada proses mempertahankan. Nah, pada saat proses mempertahankan itu, membaca terus, memahami, dan disitulah Allah, insya Allah, semoga bisa memberikan kefahaman lebih. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, sebetulnya saya mengajak diri saya sendiri dan juga mengajak ke seluruh jamaah, ya. Mumpung itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, pas kebetulan, ya, Syahrul Ramadan, ya, Syahrul Quran, dan dalam suasana yang kita harus lebih banyak berdiam diri di rumah, ya, maka kita coba, ya, memunculkan, ya, kalau bagi yang belum, ya, harus memulai, bagi yang mulai sudah, ya, harus interaksinya lebih, dan bagi yang katakanlah sudah, ya, harus ditambah lagi, ya. Pelajari lebih, ya. Dan kualitas kita berhubungan dengan Al-Quran ini, insya Allah akan menumbuhkan kesadaran bagi kita bahwa sesungguhnya hidup itu adalah hanya untuk mengejar ridho, ya. Seperti yang disampaikan Allah, ya, di akhir-akhir surat, misalnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini sudah sangat sering disampaikan ya, bagaimana ya kita pada akhirnya adalah ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, dan ridha Allah ridha dengan apa yang telah kita usahakan. Saya kira itu sekelumit yang bisa saya sampaikan, ajakan ya pada diri saya sendiri, pada keluarga ya, untuk ya memanfaatkan waktu yang sebagus-bagusnya ya, untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran ya, dan kita targetkan ya di dalam paling tidak satu Ramadan ini ya, kita bisa berinteraksi lebih dari sebelumnya, dan semoga Allah meridhai dengan apa yang kita lakukan, sehingga ke depan kita akan bisa paham dengan tujuan hidup kita. Karena kalau tidak, kita nggak paham dengan tujuan hidup kita, maka kita akan ya dikejar-kejar oleh impian-impian kita. Impian-impian yang biasanya sifatnya hanya dunia. Dan kita ketahui sudah banyak sekali saksi di depan kita bahwa pada dasarnya siapapun orangnya ya, apapun posisinya, apapun jabatannya, seberapa kaya, toh insya Allah pasti akan meninggal. Dan pada saat meninggal itulah ya apapun menjadi tidak berguna, kecuali sesuatu yang sudah ya diniatkan untuk amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Di surat Al-Haqqah ya, itu disebutkan wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Di situ beberapa ayat kemudian ini disebutkan bahwa harta benda ya, itu sudah tidak menjadi ya, sesuatu yang bisa membantu. Jabatan yang dia miliki dulu juga sudah hilang ya. Nah, ayat-ayat yang seperti ini ya, itu akan bisa menjadi bermakna bagi kita manakala kita sangat sering ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Dan bila kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, maka bisa menuntun ya, hati-hati kita untuk paham dengan makna kehidupan, dan kita tidak tertipu dengan tujuan hidup kita. Sehingga apapun kondisi yang saat ini kita lalui, maka kita bisa ikhlas ya, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekian, afu minkum ya, apabila ada kesalahan-kesalahan pasti datangnya dari saya, dan kalau ada kebenaran pasti dari Allah dan Rasulnya. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.